Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saloputi Salsabila dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Pembahasannya yang pertama ada pengertian, yang kedua ada prinsip, yang ketiga ada tujuan, dan keempat ada fungsi dan ruang lingkup. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah seni dan ilmu dalam mengelola dana, baik itu untuk individu, bisnis, atau organisasi. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan yang sangat penting seperti perencanaan, pengalokasian dana, pengendalian, dan evaluasi keuangan untuk mencapai tujuan finansial secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, ini bukan sekedar menjaga agar angka-angka di buku besar tetap seimbang, tetapi juga tentang memaksimalkan setiap sen yang diperoleh, diinvestasikan, atau dibelanjakan. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan dinamika pasar yang terus-menerus, manajemen keuangan modern telah bertransformasi menjadi lebih dari sekedar angka. Kini ia melibatkan analisis mendalam, prediksi dan strategi yang tidak hanya mengamankan aset saat ini, tetapi juga memastikan pertumbuhan jangka panjang dari perencanaan anggaran rumah tangga hingga mengelola aset miliar dolar perusahaan multinasional. Prinsip manajemen keuangan tetap sama, mendapatkan penggunaan dan mengelola keuangan dengan cara yang cerdas dan produktif. Pentingnya manajemen keuangan terlihat jelas ketika kita menghadapi krisis keuangan atau ketika kita berusaha mencapai tujuan finansial yang ambisius. Tanpa dasar yang kuat dalam manajemen keuangan, bahkan kapal terbesar sekalipun bisa tenggelam dalam badai ekonomi. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan bukan hanya pilihan, melainkan keharusan bagi siapapun yang ingin berlayar lancar menuju masa depan finansial yang aman dan sejahtera. Prinsip manajemen keuangan. Prinsip-prinsip ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat dan menjaga agar operasi keuangan tetap sehat dan berkelanjutan. Yang pertama ada kelangsungan hidup. Prinsip kelangsungan hidup menggarisbawahi pentingnya menjaga perusahaan tetap beroperasi dalam jangka panjang. Ini melibatkan manajemen risiko yang baik, perencanaan keuangan yang produktif, dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi atau bisnis yang dapat berpengaruh stabilitas keuangan. Selanjutnya ada integritas. Integritas dalam manajemen keuangan berarti bahwa semua laporan dan catatan harus akurat, lengkap, dan jujur. Ini adalah fondasi yang menjamin bahwa keuangan perusahaan dijalankan dengan cara yang etis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada transparansi adalah kunci dalam manajemen keuangan yang efektif. Hal ini semua aktivitas keuangan harus jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan yang relevan. Transparansi ini ha- tidak hanya membantu dalam membangun kepercayaan, tetapi juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informasi dan akurat oleh manajemen dan investor. Selanjutnya ada prudensi. Merupakan prinsip kehati-hatian dalam manajemen keuangan, berarti selalu mengambil pendekatan yang paling aman dalam mengestimasi aset dan kewajiban. Prinsip ini menghindarkan perusahaan dari risiko keuangan yang tidak perlu dengan mempromosikan keputusan yang didasarkan pada analisis risiko yang cermat. Selanjutnya ada konsistensi. Prinsip pertama dalam konsistensi dalam dunia manajemen keuangan. Konsistensi bukan hanya tentang menerapkan aturan yang sama dari waktu ke waktu, tetapi juga tentang konsistensi dalam mengikuti standar akuntansi dan keuangan yang telah ditetapkan. Ini memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya dan memudahkan pemangku kepentingan yang dalam membuat keputusan yang berdasarkan data yang akurat dan konsisten. Yang terakhir ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral dan hukum untuk melaporkan dan menjelaskan hasil dari tindakan finansial. Setiap keputusan yang dibuat dalam ruang lingkup keuangan harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya untuk menghindari
kesalahan atau penyalahgunaan dana, tetapi juga memperkuat integritas dan transparansi dan perusahaan. Nah, tujuan manajemen keuangan mempunyai tujuan dalam sangat urgent dalam perusahaan, diantaranya satu, memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat dilihat dari harga saham perusahaan yang diperjualbelikan di pasar bursa. Saham perusahaan tersebut akan semakin besar jika kinerja yang ditampilkan baik. Yang kedua ada menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Perusahaan harus dapat memperhatikan stabilitas keuangan perusahaan mulai dari aktivitas memperoleh sumber pendanaan sampai dengan menggunakan dana tersebut. Yang ketiga, ada memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Secara normatif, manajemen keuangan bertujuan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, yaitu dengan meningkatkan nilai perusahaan, atau artinya yang perusahaan dijual, maka harga yang diterapkan setinggi mungkin. Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama ada pengawasan keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk memastikan semua transaksi keuangan dicatat dengan akurat, memberikan kontrol yang ketat atas pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Yang kedua ada perencanaan keuangan. Manajemen keuangan memainkan peran kritis dalam merencanakan kebutuhan finansial masa depan perusahaan, termasuk pengalokasian anggaran untuk proyek dan operasi sehari-hari. Yang ketiga ada alokasi sumber daya. Fungsi ini melibatkan pengalokasian sumber daya keuangan yang efisien dalam berbagai divisi atau proyek dalam perusahaan, memastikan bahwa setiap unit mendapat dana yang sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Selanjutnya ada pengembalian dan analisis keputusan dalam fungsi ini. Manajemen keuangan menggunakan data finansial untuk membantu dalam pengambilan keputusan strategis, memastikan bahwa keputusan tersebut didukung oleh data konkret dan analisis mendalam. Yang pertama itu ada pengendalian risiko. Manajemen keuangan mengidentifikasi dan menilai potensi risiko finansial yang dihadapi perusahaan, serta mengembangkan strategi mitigasi untuk penerimaan dampak negatif dan risiko tersebut. Selanjutnya ada optimasi keuntungan. Fungsi manajemen keuangan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang paling menguntungkan, mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya sehingga memaksimalkan keuntungan secara keseluruhan. Lingkup manajemen keuangan yang pertama ada prosedur. Manajemen keuangan dalam bidang ini menetapkan prosedur yang terkait cara lain keuangan, memproses dan mendistribusikan data keuangan, faktur, pembayaran, dan laporan dengan aman dan akurat. Prosedur yang tertulis ini pun menguraikan orang-orang yang bertanggung jawab membuat keputusan keuangan di perusahaan. Yang selanjutnya ada perencanaan. Bidang ini merupakan manajer keuangan untuk memproyeksikan banyak uang yang akan dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif, mengalokasikan dana untuk membutuhkan penambahan produk atau layanan baru, mengatasi kejadian tak terduga, dan membagikan informasi itu dengan rekan bisnis. Perencanaan dapat dipecah menjadi beberapa kategori, termasuk biaya modal tenaga kerja, biaya tidak langsung, dan operasional. Selanjutnya ada penganggaran. Dalam bidang penganggaran, manajer keuangan mengalokasikan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya seperti hipotek atau sewa gaji, bahan baku, karyawan, dan kewajiban lainnya. Idealnya akan di beberapa dana yang tersisa yang disisihkan untuk keadaan darurat dan untuk mendanai peluang bisnis baru. Perusahaan umum memiliki anggaran induk dan subdokumen terpisah. Hal ini mencakup misalnya arus kas dan operasi anggaran mungkin statis dan fleksibel. Selanjutnya ada mengelola dan menilai risiko. Manajer keuangan bertanggung jawab sebagai penilaian dan pengendali risiko dan berbagai bidang, termasuk risiko pasar, kredit,
likuiditas dan operasional, risiko pasar mempengaruhi investasi, pelaporan dan kinerja saham, sedangkan risiko kredit terjadi ketika pelanggan tidak membayar tagihan tepat waktu. Risiko likuiditas membutuhkan manajemen arus kas saat ini dan kebutuhan masa depan. Sementara risiko operasional melibatkan pertimbangan seperti serangan siber, asuransi keamanan, rencana pemulihan bencana, dan manajemen kritis. Tim keuangan harus mengidentifikasi dan mengelola risiko ini untuk memastikan kelangsungan bisnis perusahaan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.